Gelap. Seo Huel dan aku tiba di tingkat terendah Serving Command Arc, sebuah tempat yang begitu dingin dan gelap hingga menggigil sampai ke tulang. Ini adalah yang terakhir dari 7 lantai Serving Command Arc. Mirip dengan Serving Command Palace, Serving Command Arc juga terdiri dari total 7 lantai. Lantai 7 yang paling atas, lantai kehidupan, adalah tempat Seo Huel melakukan tugas administratif, pertemuan aliansi naga sejati berlangsung, dan di mana pasar ras iblis serta pertemuan sosial biasanya terjadi. Lantai 6, lantai kultivasi, kaya akan urat spiritual dan energi spiritual, disediakan untuk para kultivator dan tetua suku bumi tahap akhir. Lantai 5, lantai panen, adalah tempat perlindungan yang paling tepat dan aman bagi anggota suku bumi untuk menghadapi tribulasi surgawi sebelum melintasi ambang batas kultivasi. Lantai 4, lantai kematian, adalah tempat berkumpulnya mayat anggota suku bumi yang telah meninggal. Lantai 3, lantai bumi, adalah ruang kekuatan dari Serving Command Arc dan sumber energi spiritual yang mengalir ke seluruh arc. Lantai 2, lantai penyimpanan, berfungsi sebagai ruang penyimpanan di bawah ruang kekuatan, saat ini digunakan sebagai brankas harta oleh suku bumi. Dan tingkat terendah dari Serving Command Arc, di mana penggabungan darah Beast abadi berlangsung. Lantai 1, lantai kosong. Saat aku mencapai lantai kosong, aku merasa seolah semua energi spiritual dalam tubuhku membeku. Apakah ini dinginnya lantai kosong? Secara harfiah tidak ada apa-apa. Tidak ada cahaya, tidak ada panas, tidak ada udara, tidak ada suara. Bahkan energi spiritual begitu langka sehingga sekali bocor, ia menyebar ke kekosongan hitam pekat. Menghadapi kegelapan yang mendalam, bukan hanya aku, tetapi anggota suku bumi lainnya tampak terkejut, menunjukkan tanda-tanda keheranan. Para naga laut tahap jiwa Naschent yang mengikuti Seo Huel juga berkerumun dan melihat sekeliling. Bukan hanya naga laut, tetapi hewan iblis lainnya yang tiba juga berada dalam keadaan yang sama. Apakah ini tempat di mana penggabungan darah Beast abadi diadakan? Kita akan menjalani ujian bertahan hidup di sini? Ini tidak akan mudah. Bahkan hanya bernapas saja menyebarkan energi spiritual. Ketika mereka semua bergumam. Kilatan. Tiba-tiba, lantai terendah yang paling gelap itu diterangi dengan cerah. Sebuah kilatan cahaya emas bersinar ke segala arah. Semua hewan iblis yang tiba di lantai terendah melihat ke atas dengan terkejut. Di sana, wajah yang familiar hadir. Itu Gyurion, seorang tetua dari aliansi naga sejati yang datang untuk menjemput kami sebelumnya. Sepertinya semua orang sudah tiba. Aku Gyurion, seorang tetua dari aliansi naga sejati, yang mengawasi penggabungan darah Beast abadi ini. Pertama, jika ada kultivator tahap 4 aksis dari ras besar, berhenti melindungi rasmu sendiri dan datang ke sini. Atas perintah itu, Seo Huel dari ras naga laut dan beberapa hewan iblis lainnya dari berbagai ras terbang mendekat untuk berdiri di sisi Gyurion. Ugh. Begitu dingin. Saat Seo Huel menghilang, naga laut di sekeliling mulai menggigil tanpa henti. Apakah ini dingin lantai kosong sekarang setelah Tuan Seo Huel berhenti melindungi? Kejam. Aku sesaat bingung saat melihat naga laut di sekelilingku menggigil. Apa yang terjadi? Tidak ada yang berubah. Suhu lantai kosong, yang sudah sangat dingin sejak awal, sama sekali tidak berubah. Namun, tiba-tiba, para kultivator tahap akhir dari ras naga laut mulai menggigil. Aku menyadari sesuatu dari situasi ini. Ah, orang itu Seo Huel. Dia tidak melindungiku sejak awal. Ini adalah fakta yang sangat sederhana. Wei Owung. Saat anggota suku bumi tahap 4 aksis berdiri di samping Gyurion, cahaya yang memancar darinya menjadi semakin terang. Ini. Aku terkejut, menyadari sifat cahaya yang memancar dari Gyurion. Kekuatan kehidupan itu sendiri, di kekosongan lantai kosong di mana tidak ada yang ada. Gyurion menghasilkan energi spiritual yang paling murni dan asli, kekuatan kehidupan. Itu adalah seorang kultivator tahap 4 aksis. Mereka yang telah membangkitkan kekuatan kehidupan. Sepertinya benar bahwa mencapai 4 aksis memberikan umur yang tidak terbandingkan lebih panjang, karena dia menerangi kegelapan dengan kekuatan kehidupan itu sendiri. Tidak,
bukan hanya sendiri. Dia memancarkan cahaya yang bahkan lebih terang dengan bantuan energi dari para kultivator tahap 4 aksis di sekitarnya. Bagaimanapun, cahaya emas yang dipancarkan oleh para kultivator 4 aksis mewarnai sekeliling, menghilangkan kegelapan dan mengungkapkan pemandangan di sekitar kami hingga batas tertentu. Kami berada di sebuah padang pasir-pasir. Di seberang padang pasir ini, banyak ras iblis unik terkemas dengan padat. Termasuk naga laut, hewan iblis yang belum pernah kulihat dalam hidupku, dan bahkan mereka yang tampak seperti batu, membuat seseorang meragukan apakah mereka hidup. Tak terhitung banyaknya hewan ras iblis tersebar sejauh mata memandang. 10.000, 15.000, sekitar 12.000 aku perkirakan. Lebih jauh lagi, sebagian besar dari mereka berada di tahap pembentukan inti dan jiwa Naschent. Aku adalah satu-satunya yang berada di tahap membangun Ki. Kemudian, Gyurion mulai berbicara di tengah cahaya emas. Pertama, aku mengungkapkan rasa hormatku kepada semua anggota suku bumi tahap akhir yang telah datang ke sini. Kalian semua telah berani berpartisipasi dalam penggabungan darah Beast Abadi, dengan mengetahui bahwa kalian mungkin kehilangan nyawa dalam pertempuran, memilih untuk bersaing hanya untuk 100 tempat. Namun, sebagai seorang senior, aku juga khawatir. Penggabungan darah Beast Abadi ini, sekali lagi, adalah ujian bertahan hidup yang ekstrim yang berlangsung di kekosongan lantai kosong. Izinkan aku mengingatkan sekali lagi, penggabungan darah Beast Abadi adalah ujian yang disertai dengan kematian, dan mereka yang ingin menyerah disarankan untuk melakukannya sekarang. Apakah ada yang ingin menyerah? Silakan maju sekarang. Namun, tidak ada hewan iblis yang maju. Gyurion tampak mengangguk acuh tak acuh terhadap ini, tetapi aku bisa merasakan ada perasaan kasihan dalam niatnya. Baik. Karena tidak ada yang menyerah, kita akan memulai penggabungan darah Beast Abadi sekarang. Aturannya sederhana. Hanya bertahan hidup hingga tersisa 100 orang terakhir. Kilatan. Saat dia melambaikan tangannya, kekuatan kehidupan emas menyebar di sekitar, mengukir pola aneh di lengan dan kaki setiap hewan iblis. Itu adalah angka dalam skrip iblis, 13.252. Angka yang terukir di tubuh kalian menunjukkan jumlah peserta penggabungan darah Beast Abadi lainnya yang saat ini berada di medan pertempuran. Seiring dengan eliminasi setiap peserta, angka itu akan berubah sesuai. Kalian hanya perlu bertahan hingga angka itu mencapai 100. Namun, seperti yang kalian tahu, tidak ada penarikan dari penggabungan darah Beast Abadi di tengah jalan. Oleh karena itu, agar angka kalian turun di bawah 100, sejumlah besar dari kalian harus mati atau tidak mampu bertindak. Nah, kira-kira itu untuk penjelasannya. Apakah ada yang ingin kalian tanyakan? Permisi, penguji. Apa yang dimaksud dengan tidak mampu bertindak? Seorang hewan iblis bertanya kepada Gyurion, yang menjawab dengan tatapan dingin tetapi di dalamnya ada sedikit rasa kasihan, berbicara dengan keras. Berada di ambang kematian, mencapai keadaan koma diakui sebagai keadaan tidak mampu bertindak untuk penggabungan darah Beast Abadi, dan kalian akan dipindahkan ke lantai kedua Serving Command Arc. Namun, biasanya, jika kalian mencapai keadaan seperti itu, harapkan kultivasi kalian turun beberapa tingkat. Aku mengerti. Ada pertanyaan lagi? Ya. Aku ingin memastikan sesuatu. Jika tujuan dari kompetisi ini adalah untuk bertahan hidup hingga kurang dari 100 anggota suku bumi yang tersisa, apakah itu berarti tujuan utama dari penggabungan darah Beast Abadi pada dasarnya adalah untuk dengan cepat mengurangi jumlah pesaing? Seorang hewan iblis yang mirip dengan belalang bertanya dengan niat membunuh, mengarahkan pertanyaannya kepada Gyurion. Gyurion tersenyum sinis. Ya, kebanyakan orang akan berpikir begitu, tetapi sedikit berbeda. Penggabungan darah Beast Abadi ini pada akhirnya adalah kompetisi untuk memilih hewan iblis yang cukup kuat dalam kekuatan kehidupan, untuk menerima darah sejati dari Beast Abadi dan oleh karena itu, kemampuan bertahan hidup adalah fokus utama dari kompetisi ini. Kalian akan mengerti begitu kompetisi benar-benar dimulai. Ya, baiklah. Aku menganggapnya sebagai konfirmasi bahwa tidak apa-apa untuk mengurangi jumlah pesaing lainnya. Lakukan sesukamu. Hewan iblis belalang itu tertawa terbahak-bahak, tidak menyembunyikan niat membunuhnya. Hewan iblis di sekitarnya menunjukkan ketidaknyamanan, mundur beberapa langkah darinya. Namun, Gyurion tampak mengirimkan niat kasihan kepada hewan iblis itu.
Apapun itu, penggabungan darah Beast abadi yang sebenarnya akan menuntut kemampuan bertahan hidup yang luar biasa. Ini tidak akan sulit bagiku. Selama 6 bulan terakhir, bukan hanya aku tetapi juga Yuan Yu mendapatkan kembali kultivasinya. Berbeda dengan aku, yang tidak memiliki dasar dalam kultivasi tepat setelah kembali, Yuan Yu memiliki dasar dalam kultivasi tahap pembentukan inti, sehingga dia bisa dengan cepat mendapatkan kembali kultivasi tahap pembentukan intinya. Karena aku mengenakan Yuan Yu untuk penggabungan darah Beast abadi ini, aku tidak terlalu khawatir tentang kemampuan bertahan hidupku. Pertanyaan-pertanyaan lain menyusul. Apakah penggabungan darah Beast abadi tidak akan berakhir sampai ada kurang dari 100 anggota yang tersisa? Itu benar. Aku tahu apa yang kalian khawatirkan. Kalian khawatir bahwa penggabungan darah Beast abadi akan berlangsung selama bertahun-tahun, bukan? Itu tidak akan terjadi. Ini akan berakhir dalam waktu maksimal 4 bulan. Setelah beberapa pertanyaan lagi, Gyurion melihat sekeliling kumpulan dan berkata, "Apakah tidak ada pertanyaan lagi? Jika tidak, mari kita mulai penggabungan darah Beast abadi yang sebenarnya." "Ya?" Banyak hewan iblis menjawab dengan keras. Gyurion mengangkat tangannya ke langit dan menjatuhkannya. Mulai saat ini, penggabungan darah Beast abadi dimulai. Boom! Secara bersamaan, padang pasir hancur menjadi kepingan, mulai runtuh ke bawah. Ini adalah... Itu tidak terbelah hanya oleh kekuatan fisik. Mengamati aliran energi spiritual antara Gyurion dan padang pasir, aku menyadari identitas sebenarnya dari padang pasir itu. Apakah padang pasir itu sendiri adalah manifestasi dari mantra Gyurion? Gemerisik. Saat padang pasir terbelah, ruang gelap di bawahnya terungkap. Kegelapan mutlak, seperti kekosongan, terbuka. Namun, berbeda dengan kekosongan, tidak mungkin untuk membaca bidang dan kembali ke alam saat ini karena bidang ini bukanlah kekosongan tetapi ruang di dalam alam itu sendiri. SSS hahaha. Gas. Aku hampir kehilangan kesadaran sesaat karena dingin yang gila menyelimutiku. Apa ini? Dingin. Aku tahu penggabungan darah Beast abadi tidak akan mudah, tetapi aku tidak mengira akan sedingin ini. Kekosongan. Kegelapan mutlak. Mungkin inilah seperti ruang angkasa. Kekuatan kehidupan itu sendiri sedang ditarik pergi. Di kekosongan hitam pekat ini, hanya dengan ada membuat kekuatan kehidupanmu secara alami melarikan diri ke kekosongan dan menyebar. Menghadapi dingin yang membingungkan ini, aku mengerti mengapa Gyurion mengejek hewan-hewan iblis yang mencoba menghilangkan pesaing sekaligus merasa kasihan kepada mereka. Mengurangi pesaing? Konyol. Itu tidak mungkin. Hanya berada di sini rasanya seperti jiwa itu sendiri mungkin membeku. Tidak, itu bahkan bukan dingin. Ini lebih mirip dengan kematian itu sendiri. Lantai keempat disebut lantai kematian, tetapi bukankah itu gelar yang lebih cocok untuk lantai pertama? Tak lama kemudian, padang pasir yang telah menjadi tanah kami menyebar ke dalam kegelapan. Cahaya yang diberikan oleh Gyurion dan para master 4 aksis juga menghilang entah kemana. Tanpa berusaha mencari hewan-hewan lain di sekelilingku, aku segera mulai mengalirkan kekuatan spiritualku. Wung! Kekuatan spiritual murniku mengalir dengan kuat di dalam diriku, menghidupkan kembali tubuhku yang sekarat. Wung wung wung. Sebuah cahaya samar memancar dari tubuhku, akhirnya membuatku merasa sedikit hidup. Ini tidak akan berhasil. Tetapi saat melihat bahkan cahaya samar itu perlahan-lahan menyebar ke dalam kegelapan, aku menggigit gigi. Aku butuh cara lain. Dalam keadaan ini, semua kekuatan kehidupan akan menyebar dan aku akan mati. Ujian kekuatan kehidupan, kekuatan kehidupan. Tik, tik tik, tik tik tik. Untuk pertama kalinya, tubuhku, yang tidak pernah bergerak tanpa kendali, menggigit gigi secara otomatis. Ini bukan masalah kemauan. Kehadiran, kematian, itu sendiri menyebabkan tubuhku bereaksi secara naluriah. Aku pasti akan mati jika ini terus berlanjut. Tidak bisa berakhir seperti ini. Jika ini adalah ujian kekuatan kehidupan, maka mengaktifkan kekuatan kehidupan adalah kuncinya. Dan tidak ada yang lebih baik daripada kultivasi untuk mengaktifkan kekuatan kehidupan.
Ruang mungkin kurang energi spiritual, tetapi itu sebenarnya lebih baik. Di ruang seperti itu, tatapan Xiao Huel tidak dapat mencapainya. Artinya, aku bisa mengambil waktu sebanyak yang dibutuhkan untuk kultivasi yang tepat. Kekurangan energi spiritual bukanlah masalah juga. Wei Wung, Canvas of Myriad Forms and Connections. TST. Bentuk etereal dari roh artefak muncul di hadapanku. Ratusan sosok roh artefak, yang memuat banyak koneksiku, berubah kembali menjadi diriku sesuai kehendakku. Dan, aku, segera tumpang tindih dengan sosokku. Zoom. Sebagian besar energi spiritual yang tersimpan di dalam roh artefak mengalir ke dalam tubuhku. Sejak aku mendengar bahwa penggabungan darah Beast abadi adalah kompetisi untuk bertahan hidup, aku percaya bahwa aku bisa dengan mudah masuk ke dalam 100 terakhir. Menggunakan catatan melampaui kultivasi dan menghabiskan seni bela diri untuk menyembunyikan keberadaanku dan hanya menyerap energi spiritual dari Canvas of Myriad Forms and Connections sudah cukup untuk bertahan. Tetapi melihat lingkungan keras dari kekosongan, sebagian besar ras iblis akan menghabiskan semua kekuatan kehidupan dan vitalitas mereka hanya untuk mencoba bertahan di ruang ini. Tidak perlu menggunakan catatan melampaui kultivasi dan menghabiskan seni bela diri. Dengan energi spiritual dari Canvas of Myriad Forms and Connections, aku bisa dengan tenang berkultivasi dan menunggu waktu berlalu. Wei Wung. Aku mentransfer kultivasi metode Agung Cahaya Bintang Roh Azur ke dalam tubuhku, yang telah aku hati-hati latih sepenuhnya karena kecurigaan Xiao Huel. Karena Xiao Huel akrab dengan Azur Tiger Saint, melatih metode Agung Cahaya Bintang Roh Azur bisa menjadi masalah jika terdeteksi, karena perubahan dalam tubuh pada tahap awal sangat mudah dikenali. Selama 6 bulan, Xiao Huel memanggilku setiap 3 hari untuk memeriksa kemajuan kultivasiku. Metode Agung Cahaya Bintang Roh Azur, yang menyebabkan perubahan tubuh yang signifikan di tahap awal, harus didekati dengan hati-hati. Menurut Giurion, sepertinya aku bisa membeli waktu sekitar 4 bulan di dalam area ini. Dengan 4 bulan, aku bisa memanggil ki dan darah yang tersimpan dari metode Agung Cahaya Bintang Roh Azur di kehidupan sebelumnya. Ki adalah jiwa. Dengan demikian, harta dharma yang melekat pada jiwaku dan kultivasi yang tersimpan di Canvas of Myriad Forms and Connections dapat melampaui waktu untuk bergabung denganku. Ki adalah kehidupan. Energi spiritual yang sangat murni adalah, pada dasarnya, kekuatan kehidupan itu sendiri. Oleh karena itu, melatih metode Agung Cahaya Bintang Roh Azur, yang memaksimalkan kekuatan kehidupan dengan mengkondensasi energi spiritual hingga ekstrim, juga mungkin setelah regresi. Krek. Kekuatan kehidupan yang luar biasa mengalir di seluruh tubuhku. Arg. Rasa sakit yang aku alami saat melatih metode Agung Cahaya Bintang Roh Azur di kehidupan sebelumnya, terkompres dalam waktu singkat, menghantam pikiranku. Rasanya sangat menyakitkan hingga membuat otakku terasa beku. Namun, aku menggigit gigi, menahan rasa sakit dan menerima kekuatan kehidupan yang mengalir di seluruh tubuhku. Kekuatan kehidupan yang sangat besar mengalir melalui tubuhku, meningkatkan ki dan darahku, dan mulai menciptakan kembali tubuh yang tak terhancurkan yang aku bangun di kehidupan sebelumnya. Krek. Aku melanjutkan kultivasiku di tengah rasa sakit yang terasa seolah-olah seluruh tubuhku dihancurkan. Meskipun rasanya seperti tubuhku hancur, rasa sakit itu mengusir dingin dan kegelapan dari kekosongan. Aku bisa menahan ini. Di lantai terendah Serving Command Arc, aku tersenyum saat melanjutkan kultivasiku yang didorong oleh kekuatan kehidupan. Dengan ini, aku bisa bertahan sampai akhir. Dibalut rasa sakit seolah-olah tubuhku sedang dihancurkan, panas yang dihasilkan dari rasa sakit itu mengusir dingin. Percaya bahwa aku bisa bertahan sampai akhir penggabungan darah Beast abadi, aku menghabiskan waktu dalam kultivasi yang dalam. Tak lama kemudian, angka yang tercatat di lenganku dengan cepat berkurang. Dalam beberapa hari saja, jumlah hewan iblis yang mencapai 13.000 telah turun menjadi 5.000. Dan kemudian, aku memahami mengapa Giurion mengatakan bahwa kesimpulan bisa dicapai dalam waktu 4 bulan. Saat angka-angka menyusut, kegelapan semakin intens. Menjadi lebih dingin dan lebih sepi daripada sebelumnya. Di lantai kosong, kekosongan itu sendiri tampaknya terwujud, mencoba menelan aku. Aku bisa bertahan untuk sekarang. Tapi,
Saat angka semakin sedikit, kegelapan akan semakin dalam. Ketika itu terjadi, kekuatan kehidupan yang dihasilkan dari melatih metode agung cahaya bintang roh azur akan terlampaui oleh kekuatan kehidupan yang melarikan diri dari tubuhku. Bisakah aku benar-benar bertahan? Aku menggigit gigi dan melawan dingin, melawan kematian ini, dan bertahan. Waktu berlalu dengan sangat lambat. Selama berbulan-bulan, melayang tanpa arah dalam kegelapan tanpa cahaya atau kehangatan. Sekarang, hanya tersisa 200. Dingin dan kegelapan menjadi semakin intens. Rasanya seolah-olah kegelapan merayap ke dalam mataku, hidungku, dan mulutku. Seolah-olah kegelapan, bukan darah, mengalir melalui nadiku. Sekali lagi, sedikit lagi, bertahan sedikit lebih lama. Untungnya, aku memiliki akses ke sumber daya yang jauh lebih banyak daripada yang lain melalui Canvas of Myriad Forms and Connections. Bertahan tidak akan sulit. Dan akhirnya, di bulan keempat seperti yang disebutkan Giurion. Hanya menghembuskan napas menyebabkan semburan cahaya keluar dari mulutku dan menyebar ke dalam kegelapan. Aku akan mati, bertahan lebih lama berarti kematian. Aku benar-benar merasakan kematian mendekat ke tenggorokanku. Saat jumlah hewan iblis yang selamat berkurang, kegelapan dan dingin semakin intens, menyisakan hanya 103 yang tersisa. Hanya 3 lagi yang harus jatuh ke dalam keadaan koma agar penggabungan darah Beast abadi berakhir. Tetapi melihat angka itu, aku tidak bisa menahan untuk tertawa pada diriku sendiri. Kekuatan kehidupanku ternyata sangat tangguh. Tidak, lebih tepatnya, itu karena Canvas of Myriad Forms and Connections daripada kekuatan kehidupanku sendiri. Aku telah bertahan dengan melatih metode agung cahaya bintang roh azur melalui Canvas of Myriad Forms and Connections. Tetapi sekarang, bahkan metode agung cahaya bintang roh azur berjuang melawan dingin, yang bukan hanya atribut yin, tetapi ketiadaan mutlak dari ruang kosong ini, membuatnya semakin sulit untuk bertahan. Rasanya seperti pikiranku mengering. Rasanya seperti 4 tahun, bukan 4 bulan. Tapi semuanya akan segera berakhir. Melihat angka 101, aku sangat berharap agar yang satu itu segera menghilang. Berapa lama waktu yang telah berlalu? Akhirnya, saat yang kutunggu-tunggu tiba. 100. Akhirnya. Penggabungan darah Beast abadi selesai. Atau setidaknya, begitu yang kukira ketika. Tidak ada yang berubah. Apa yang terjadi? Setelah penggabungan darah Beast abadi berakhir, kami seharusnya dipindahkan ke lantai kedua. Tetapi mengapa tidak ada yang terjadi? Giurion sendiri mengatakan. Ketika angka mencapai 100, seharusnya penggabungan darah Beast abadi berakhir. Benar, mungkin butuh sedikit waktu. Tidak mungkin ada masalah. Aku menunggu dengan tenang untuk dipindahkan di dalam dingin. 10 hari lagi berlalu. Sesuatu yang salah. Ini seharusnya tidak terjadi. Mengapa aku masih di sini meskipun penggabungan darah Beast abadi telah berakhir? Apakah ini trik Seo Hweol? Apakah Seo Hweol memanipulasi ini untuk mengirim semua peserta penggabungan darah Beast abadi menuju kehancuran mereka? Tetapi tidak peduli seberapa banyak aku memikirkan hal itu, tidak ada alasan bagi Seo Hweol untuk melakukan hal semacam itu. Atau apakah dingin ini membuatku kehilangan rasa waktu? Tetapi itu juga tidak masuk akal. Pikiranku terlalu jernih. Aku tidak gila, dan mempertimbangkan segalanya dengan kepala yang jernih, tidak ada alasan bagi Seo Hweol untuk melakukan ini. Selain itu, dari apa yang aku kumpulkan dalam 6 bulan sebelum berpartisipasi dalam penggabungan darah Beast abadi, itu selalu dilakukan dengan adil. Tidak ada ruang untuk intervensi Seo Hweol. Tidak mungkin ini dilakukan dengan sengaja untuk membunuhku. Bahkan jika aku curiga, karakter Seo Hweol menunjukkan bahwa dia akan memanfaatkanku sepenuhnya sebelum membiarkanku mati, bukan membunuhku tanpa alasan. Sesuatu yang salah. Aku memutuskan untuk menunggu sedikit lebih lama, bergetar dalam kedinginan. Bulan lain berlalu. Barangkali, karena suatu keberuntungan yang mengerikan, sesuatu telah salah dengan lantai kosong tepat ketika aku berpartisipasi. Aku tidak gila. Dan kecuali jika Seo Hweol memutuskan untuk membunuhku hanya untuk bersenang-senang,
Aku tidak bisa memikirkan penjelasan lain. Tidak, lebih dari itu, aku telah bertahan dengan melatih metode Agung Cahaya Bintang Roh Azur dengan kekuatan kehidupan yang terakumulasi di Canvas of Myriad Forms and Connections. Tetapi bagaimana dengan hewan iblis lainnya yang masih hidup? 2 bulan lagi berlalu sejak penggabungan darah Beast abadi seharusnya berakhir. Namun, angka itu masih menunjukkan 100. Memang, pasti ada sesuatu yang salah dengan penggabungan darah Beast abadi. Sial, aku tidak bisa mati di sini membeku seperti es krim beku Seoeun-hyeon. Bertekad untuk tidak mati di sini, aku memutuskan untuk entah bagaimana melarikan diri dari tempat ini. Krek, krek, krek. Aku mengeluarkan pedang tanpa bentukku dan mengayunkannya di sekelilingku. Tetapi di area ini yang tidak memiliki energi spiritual, sulit untuk memotong apapun. Mengapung di dalam kekosongan, aku mengumpulkan energi spiritual dan menyemprotkannya di sekitar, mencoba menavigasi ruang gelap. Tetapi aku tidak menemukan apa-apa. Itu sangat luas dan dingin. Jika saja aku bisa menemukan sesuatu yang mengaktifkan penggabungan darah Beast abadi, sesuatu yang memicu kegelapan dari lantai kosong ini. Menggigit gigi, aku melawan kegelapan, mencari jalan keluar. Setahun berlalu. Krek, krek, krek. Bahkan mencoba menggerakkan jari pun membuat seluruh tubuhku bergetar. Ini tidak bisa, terus seperti ini. Sesuatu pasti telah salah dengan serius. Apakah semua hewan iblis yang berpartisipasi dalam penggabungan darah Beast abadi telah disegel di lapisan terendah? Setahun berlalu tanpa menemukan harapan. Aku tidak punya pilihan selain melayang tanpa arah di ruang kekosongan. Aku harus menemukan jalan. Jika terus seperti ini, menemukan jalan keluar atau pergi akan menjadi yang kedua. Aku takut mungkin mati dimakan kegelapan, mati karena dingin yang membekukan jiwa, dari ketiadaan yang mutlak. Apa yang harus aku lakukan? Saat aku melayang di ruang kekosongan, merenungkan langkah selanjutnya. Wos! Saat aku mencoba menyilangkan lengan, sesuatu di dadaku menyentuh tanganku. Ini adalah sebuah batu roh kecil. Aku ingat identitas batu roh itu dan mengamatinya. Itu adalah metode dingin luas yang aku beli dari pedagang hewan iblis terakhir kali. Dasar yang paling mendasar di antara yang mendasar, metode hewan dasar, bukan? Tiba-tiba, aku memutuskan untuk melatih metode Agung Cahaya Bintang Roh Azur bersamaan dengan metode dingin luas. Jika aku tidak bisa menemukan jalan keluar dari lantai kosong ini, tidak ada salahnya bertahan hingga aku diselamatkan. Alih-alih mencari jalan keluar, aku memilih untuk bertahan selama mungkin. Mari kita bertahan, entah bagaimana. Apakah Seo Huel memainkan trik, atau ada yang salah dengan serving command arc? Mari kita bertahan. Wei Wung. Menggigit gigi, aku membaca skrip iblis yang tertanam di batu roh dan mengatur energi spiritual sesuai dengan instruksi metode dingin luas. Wei Wung. Pada awalnya, itu sedikit tidak biasa. Tetapi setelah 1 tahun lagi di ruang kekosongan, aku bisa merasakan apa itu, metode hewan iblis. Metode hewan iblis pada dasarnya adalah ledakan. Aku merasakannya saat melatih pemanggilan angin, transformasi naga. Inti dalam hewan iblis mengkonsentrasikan energi spiritual di dalam inti iblis mereka sebelum menyebabkan ledakan. Dengan mengulang ledakan ini, mereka secara bertahap memperluas kapasitas inti iblis mereka, menyerap lebih banyak ki saat wadah mereka tumbuh. Ini adalah dasar dari semua metode hewan iblis. Tetapi saat aku terus membaca metode dingin luas, aku menyadari betapa konyolnya metode pemanggilan angin, transformasi naga. Apakah Seo Huel benar-benar melemparkan bom seperti pemanggilan angin, transformasi naga untuk melatihku? Semua metode hewan iblis didasarkan pada prinsip berikut. Energi spiritual dari langit dan bumi berputar sebagai yin dan yang, membentuk taiji. Oleh karena itu, bagi visi ras iblis yang bisa melihat esensi energi spiritual, semua hal di alam semesta tampak sebagai taiji. Inti dari metode hewan iblis adalah memutar taiji ini dengan kuat di dalam inti iblis, menabrak satu sama lain untuk menyebabkan ledakan. Saat yin dan yang meledak saat bertabrakan, mereka juga mencapai harmoni dan segera menstabilkan diri, memastikan keamanan dalam latih metode hewan iblis, meskipun mungkin menyakitkan. Namun, pemanggilan angin,
Transformasi naga yang diberikan Seo Huel kepadaku tidak mengandung detail tentang sirkulasi Taiji, hanya metode untuk meledakkan inti iblis secara sembarangan. Naga sialan. Aku mengutuk Seo Huel di dalam hati dan terus mengulang langkah-langkah metode dingin luas. 3 tahun lagi berlalu. Sekarang aku telah menghabiskan 5 tahun dalam kegelapan. Metode hewan iblis benar-benar sederhana. Di tahap penyaringan ki yang lemah diputar dan meledak. Di tahap membangun ki, kekuatan kehidupan seseorang dihubungkan dengan inti iblis untuk memutar Taiji lebih intens sebelum bertabrakan dan meledakkannya. Di tahap pembentukan inti iblis yang kini diperkuat, sekuat inti emas manusia, meledak dan dibentuk kembali beberapa kali untuk menyempurnakan ki. Memutar Taiji untuk menyebabkan ledakan menghasilkan energi spiritual murni. Dengan kata lain, kekuatan kehidupan yang terus mengisi tubuh. Inilah esensi dari semua metode hewan iblis. Berbeda dengan manusia yang menciptakan dantian yang mengubah hukum dengan aliran yin dan yang dan mencapai tahap jiwa naskcent untuk mengkultivasikan jiwa yin dan yang. Hewan iblis dengan keras kepala fokus hanya pada aliran yin dan yang dari awal, dan saat mencapai tahap jiwa naskcent, mereka mengalirkan jiwa naskcent dengan aliran yin dan yang lagi. Dibandingkan dengan metode suku surga yang sangat rumit dan melibatkan menghafal mantra rumit, melakukan ritual pengorbanan, dan membaca tren surgawi, hampir sesederhana menyerahkannya pada naluri. Mungkin, benar bagi hewan iblis untuk mempelajari metode hewan iblis secara naluriah. Awalnya, hewan liar tanpa kecerdasan, setelah mendapatkan kesadaran spiritual dan kemampuan untuk melihat energi spiritual. Memutar yin dan yang di dalam tubuh mereka sesuai dengan penglihatan mereka dan kemudian meledakkannya. Kesederhanaan ini memungkinkan bahkan hewan iblis tanpa kecerdasan untuk mempelajari metode semacam itu. Boom! Aku cemberut saat merasakan ki meledak di dantian. Tidak mudah. Meskipun tidak serumit metode ras manusia, termasuk suku surga, dan sederhana, bukan berarti mudah untuk dipelajari. Metode hewan iblis, seperti metode penyempurnaan tubuh, atau dalam beberapa cara, bahkan lebih, disertai dengan rasa sakit yang mengerikan. Setiap kali energi spiritual meledak di dantian sebagai bagian dari kultivasi mereka harus menahan rasa sakit dantian mereka hancur setiap saat. Ini bahkan lebih buruk bagi hewan iblis tahap pembentukan inti karena mereka harus meledakkan inti iblis mereka sendiri, menahan rasa sakit yang mengerikan. 5 tahun lagi berlalu. 10 tahun di lantai kosong. Sulit untuk mengukur berapa banyak waktu yang telah aku buang. Seharusnya, aku sudah mendapatkan kembali kultivasi jiwa naskcentku dengan energi spiritual yang melimpah di luar sana. Tetapi di sini aku, hampir bertahan hidup di dalam kekosongan, hanya meningkatkan pemahamanku tentang metode hewan iblis. Boom! Aku menderita rasa sakit yang tak tertahankan seolah-olah dantianku hancur saat aku melatih metode dingin luas dan metode agung cahaya bintang roh azur. Secara bertahap, dingin dari lantai kosong mundur di depan panas rasa sakit. Detak, detak, detak. Itu seperti jantung. Melatih metode hewan iblis terasa seolah ada jantung lain di dalam dantian. Setiap kali jantung berdetak, darah dipompa melalui arteri ke seluruh tubuh, kemudian kembali ke jantung melalui vena. Setiap kali yin dan yang di dantian meledak, kekuatan ledakan itu menyapu seluruh tubuh, menyempurnakannya, lalu mengkondensasi kembali di dalam dantian, menjadi kekuatan kehidupan murni yang menyembuhkan tubuh. Kehidupan pada dasarnya adalah sebuah ledakan. Detak, detak, detak. Metode dingin luas dan metode agung cahaya bintang roh azur mengangkat kehidupanku melalui ledakan. Dan pada suatu saat, kilatan. Aku merasakan sensasi aneh seolah metode dingin luas dan metode agung cahaya bintang roh azur muncul di sekitar inti iblisku. Ini adalah metode agung cahaya bintang roh azur sedang berevolusi. Tidak, itu bukan itu. Sebenarnya, metode penyempurnaan tubuh adalah versi terdegradasi dari metode hewan iblis. Sekarang, metode hewan iblis dasar, metode dingin luas beroperasi di dalam inti iblisku, membuat metode penyempurnaan tubuh yang terdegradasi mencapai kondisi yang setara dengan metode hewan iblis, mengungkapkan esensinya. Ini adalah kekuatan sejati dari metode agung cahaya bintang roh azur. Boom! Krek, krek. Sangat dingin. Begitu dingin.
Tetapi pada saat yang sama, aku menyadari perubahan mendasar yang terjadi di seluruh tubuhku. Krek! Ini, energi spiritual berputar di depan mataku. Yin dan yang runtuh, memasuki tubuhku untuk membentuk heliks ganda. Ah! Yin dan yang naik di heliks ganda, mengungkapkan rahasia daging yang terakumulasi dari masa lalu dan memberikan arah yang benar untuk evolusi. Krek! Aku menyesuaikan tubuhku sesuai arah itu dan akhirnya menyelesaikan metamorfosis. Secara bersamaan, aku merasakan kesadaranku secara alami mengambil bentuk tertentu. Jadi begitulah. Area kesadaran yang mengelilingiku dalam lingkaran berubah menjadi bentuk manusia yang lengkap, menutupi diriku. Apakah mungkin bahwa manusia, sebelum menemukan ritual untuk menjadi bagian dari suku surga, adalah semacam hewan iblis? Gurgle? Saat kesadaranku berubah menjadi bentuk manusia dan aku menggerakkan tinjuku, aku merasakan kekuatan yang sangat besar di tinjuku, tak seperti yang pernah kurasakan sebelumnya. Haaah. Akhirnya, aku telah mencapai ranah baru dari metode hewan iblis. Pada saat yang sama, aku diselimuti rasa kagum terhadap Kim Yang Hun. Tanpa bahkan menyentuh metode penyempurnaan tubuh, apakah seorang petarung dengan tubuh fana dapat melacak asal-usul seni bela diri untuk menemukan jalan ke metode manusia hewan iblis? Jalan lain, yang Kim Yang Hun perjuangkan untuk ditemukan di luar puncak utama, dalam pencariannya untuk jalan ke depan. Itulah tepatnya metode hewan iblis. Ditemukan di perpustakaan Seoran, bukan metode hewan iblis yang sebenarnya untuk hewan, tetapi untuk manusia. Itulah jalan lain yang Kim Yang Hun temukan saat mengembangkan seni bela diri. Ternyata aku akhirnya mencapai jalan itu. Aku mengingat Kim Yang Hun dari siklus itu dan tersenyum kecut. Apakah ini akhir? Setelah mengalami transformasi lengkap dan menyaksikan kekuatan kehidupan melarikan diri dari seluruh tubuhku, aku tertawa dengan rasa rendah diri. Baiklah, setidaknya, aku mengonfirmasi apa jalan lain yang ditemukan Kim Yang Hun. Mungkin kematian seperti itu tidak sepenuhnya sia-sia. Mikirkan ini, aku menutup mataku. Aku pikir itu adalah pengembalian ke-16ku. Kau telah bertahan selama 10 tahun. Krek, krek. Aku membuka mataku di depan api unggun. Di mana, ini? Gelap. Itu tidak dingin, tetapi masih gelap. Namun, aku bisa melihat dengan jelas. Tetapi tidak ada cahaya. Aneh. Semua di sekelilingku sangat jelas, terlihat, tetapi keberadaan, cahaya, yang sebenarnya secara jelas tidak ada. Apa ini? Aneh. Makhluk hidup mempersepsikan objek melalui cahaya. Tetapi entah mengapa, bahkan tanpa cahaya, aku merasa semuanya di sekelilingku dapat dirasakan. Di depanku ada api unggun. Tetapi api unggun itu tidak memiliki cahaya, hanya panas. Di sekitar api unggun ada banyak patung, masing-masing adalah karya seni yang indah. Saat aku bingung dengan situasi mendadak ini. Silakan duduk. Kau telah bertahan selama 10 tahun, jadi kau hanya memiliki 10 detik untuk berbicara dengan kursi ini. Tentu saja, jika kita benar-benar berbicara hanya selama 10 detik, kita tidak akan sampai kemana-mana. Jadi kursi ini telah membengkokkan waktu untuk membuat 1 detik bertahan selama sehari. Apa? Seseorang duduk di depanku. Aku mencoba melihat mereka. Saat itu, Arge. Mataku tiba-tiba menguap. Tanpa peringatan, mencoba untuk merasakan, yang lain membuat bola mataku menguap dan terbang ke udara. Bukan hanya mata. Seluruh tubuhku menguap. Aku mati. Silakan duduk. Detik berikutnya. Segera setelah mereka memberitahuku untuk duduk, tubuhku yang menguap kembali teratur. Dan entah bagaimana, aku mendapati diriku duduk dengan baik di salah satu patung di sekeliling. Jangan lihat langsung ke kursi ini. Jika itu adalah tubuh utama kursi ini, kita mungkin bisa berbicara dengan baik menyesuaikan dengan levelmu. Namun, karena aku hanyalah pikiran sisa, fragmen yang ditinggalkan oleh tubuh utama,
Kursi ini mungkin secara tidak sengaja membunuhmu jika aku gagal menyesuaikan diri dengan baik. Hah? Hah? Jantungku berdebar kencang. Kursi ini adalah penguasa pembebasan. Jika kau melihat langsung ke arahku, esensi yang membentuk dirimu akan dibebaskan dari kerangka, dirimu, dan menguap menjadi kepunahan. Kau adalah... Kepalaku berputar. Begitu aku menebak identitas makhluk di depanku, kesadaranku bergetar seolah-olah akan runtuh, dan rasa arahku lenyap, membuatku merasa seolah-olah akan jatuh ke tanah kapan saja. Rasa sakit terjebak di kekosongan selama 10 tahun langsung terlupakan, dan rasa takut, kagum, dan hormat yang baru melukis pikiranku. Nama kursi ini adalah Bong Myeong, Serving Command. Aku adalah pencipta Serving Command Arc yang kau masuki. Makhluk di depanku adalah, setidaknya, seorang immortal sejati. Aku mendistorsi 10 tahun waktu untuk memanggilmu ke sini untuk percakapan. Sekarang, apakah kita akan berbicara, Ender, orang yang mengakhiri takdir? Kepalaku terasa mati rasa. Aku tidak bisa memahami apapun sama sekali. Seolah langit dan bumi berbalik terbalik. Seolah otakku sedang dihimpit. Aku tidak bisa menahan ini. Suara tinnitus berdering dari segala arah, mengaburkan penglihatanku dengan intensitasnya. Aku tidak bisa mendapatkan kembali kesadaranku. Tetapi aku bahkan tidak diizinkan untuk menjadi gila. Mari kita berhenti sekarang. Tiba-tiba, setelah mendengar kata-kata itu, pikiranku dipaksa untuk berkumpul kembali. Saat aku hampir terjatuh di tepi jurang, rasanya seperti seseorang menarik paksa rambutku dan mengangkatku. Tentu saja, itu membawa rasa sakit seolah-olah leherku sedang dicabik-cabik. Demikian pula, aku harus memaksa diri untuk melarikan diri dari kekacauan dengan rasa sakit yang terasa seperti jiwaku sedang disobek sebobek. Haah! Huh! Aku mencarimu karena aku penasaran dengan 3 hal. Jawablah 3 pertanyaan ini, dan aku akan pergi. Meskipun pikiranku dipaksa untuk tenang, itu masih sangat sulit untuk ditahan. Tahan, tahan. Tapi aku harus bertahan. Jika tidak, meskipun aku mundur, aku mungkin akan menyia-nyiakan banyak nyawa selama ribuan, puluhan ribu tahun, tersesat dalam kegilaan. Aku harus bertahan. GHH, AAH. Krek. Aku mengangkat lenganku, membuka mulutku, dan menggigit pergelangan tanganku. Rasa sakit yang tajam dan rasa logam dari darah memotong kabut kebingungan, mengikatku kembali ke dalam kesadaran. Rasa sakit menetralkan kebingungan, memungkinkan aku untuk mendapatkan sedikit kewarasan. Aku harus mendapatkan kembali ketenanganku. Tanyakan pertanyaanmu. Dengan suara bergetar, aku berbicara kepada entitas di depanku. Entitas di depanku tersenyum, seolah senang. Kekuatan mentalmu kuat. Bahkan untuk seorang Ender, di awal cerita mereka tidak berbeda dari serangga, namun kau cepat mendapatkan kembali kesadaranmu. Sangat baik, sepertinya kau sudah siap, jadi aku akan melanjutkan dengan pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan pertama, apa takdir yang kau terima? Aku tidak boleh mengungkapkannya. Aku menggigit gigi. Tetapi tiba-tiba, pikiran seperti itu melintas dalam benakku yang bingung. Aku tidak boleh mengungkapkannya, tetapi bagaimana jika aku bahkan tidak tahu apa itu? Bagaimana aku harus merespons? Saat aku berdiri kaku, Bong Myeong berbicara. HM, kau masih tidak tahu? HM, penasaran. Bagaimana mungkin seorang Ender yang bahkan tidak tahu takdir mereka sendiri bisa bertahan 10 tahun dalam kegelapan perintah pelayanan dan mendapatkan kesadaran kembali begitu cepat di hadapanku? Bong Myeong merenung, tampaknya bingung, dan kemudian melanjutkan dengan pertanyaan berikutnya. Pertanyaan kedua, apakah kau tahu di mana entitas yang membawamu ke sini berada? Apa maksudnya itu? Entitas yang membawaku ke sini? Kau mengatakan bahwa jatuhnya kami ke dunia ini bukan hanya sebuah kecelakaan tetapi tindakan yang disengaja oleh seseorang? Ketika aku sedang bingung. Sepertinya kau juga tidak tahu ini. Nah,
Aku tidak bisa mengharapkan banyak dari seorang Ender yang bahkan belum menyadari takdir mereka. Kau akan ingat pada akhirnya seiring dengan perkembangan cerita. Apa yang dia bicarakan? Saat aku mendengarkannya dengan bingung. Pertanyaan terakhir, apakah kau pernah bertemu dengan dewa tertinggi atau penguasa surgawi? Bahkan jika kau belum bertemu mereka secara langsung, apakah kau pernah mendengar cerita tentang makhluk seperti itu dari seseorang? Uh, secara bersamaan. Pudududuk. Ah, ah, ah. Aku berteriak kesakitan, merasa seolah-olah kepalaku akan meledak. Suara Bong Miong menggali ke dalam pikiranku. Berbeda dengan pertanyaan pertama dan kedua, yang tidak memicu reaksi, pertanyaan ketiga membuatku merasa seperti kepalaku akan meledak segera. Haak, aak, uaak. Jika aku meledakkan kepalaku sekarang dan membunuh diriku sendiri, mungkin aku akan merasa sedikit lebih nyaman. Mungkin aku sedang mencoba mengingat sesuatu yang seharusnya tidak kutahu. Saat di desa itu aku pasti. Tenanglah. Duk. Apa itu? Rasanya seperti sesuatu yang sangat mengerikan baru saja terjadi. Aku merasakan Bong Miong menatapku. Aku lihat, kau sudah memiliki 2 pertemuan. Itu adalah jawaban yang cukup. Terima kasih telah menjawab. Aku bingung. Aku tetap diam selama ini, tetapi entitas ini tampaknya telah memahami sesuatu dari kehenanganku. Saat aku berjuang untuk memahami, Bong Miong berbicara padaku. Aku telah menyelesaikan rasa ingin tahuku, jadi sekarang kau dapat menanyakan apapun yang kau ingin tahu. 6 detik sudah berlalu, jadi kau perlu menanyakan semuanya dalam 4 detik ke depan. 4 detik? Aku sejenak bertanya-tanya mengapa, lalu ingat bahwa di hadapan entitas seperti Bong Miong, konsep waktu tidak ada artinya. Jika tidak terlalu tidak sopan untuk bertanya, jika kau mampu membengkokkan waktu, mengapa kau tidak memperpanjang 10 detik menjadi sekitar 10 hari saja? Aku bertanya, mencoba menenangkan suara gemetar di suaraku. Aku hanyalah sebuah fragmen, dan perintah pelayanan yang aku pengaruhi adalah harta abadi yang terbuang. Oleh karena itu, sejauh mana distorsi hanya bisa begitu banyak. Apakah immortal sejati bisa membengkokkan waktu? Tidak. Aku dengan cepat melewati pertanyaan yang tidak perlu itu. Sekarang adalah kesempatan untuk menanyakan sesuatu yang jauh lebih penting daripada kemampuan immortal sejati. Apa sebenarnya seorang Ender? Apakah ada yang lain seperti kita? Apa itu Enders? Hanya Ender sendiri yang tahu. Itulah sebabnya aku bertanya padamu sebelumnya apakah kau telah menyadari takdirmu. Enders telah ada jauh lebih lama daripada aku. Apakah yang Sujin? Ender sebelumnya? Apakah dia juga mencapai keadaan immortal sejati? Benar. Dia sekuatmu di awal ceritanya tetapi berhasil mencapai batas immortal sejati di akhir. Apa itu sebuah cerita? Takdir. Takdir? Apakah kebetulan, itu, yang mencari Enders, adalah kau? SHH. Pop. Tiba-tiba, mulutku hilang. Secara harfiah. Mulutku, hilang. Sepertinya kau telah menerima pesan yang ditinggalkan oleh Ender sebelumnya. Tetapi berhati-hatilah dengan kata-katamu. Berhati-hatilah dengan pikiranmu. Berhati-hatilah bahkan dengan apa yang kau bawa ke dalam pikiranmu. Pertemuanku denganmu adalah hasil dari persiapan sebelum harta abadi, yang disiapkan melalui banyak sejarah dan pengaturan, serta bentuk daya tarik, tetapi metode yang digunakan pendahulumu adalah sebuah keajaiban dari kemungkinan yang tidak mungkin. Metodaku tidak seaman keajaiban Ender. Entah bagaimana, jika Bong Miong adalah entitas dalam bentuk manusia. Seolah-olah sekarang dia meletakkan jari telunjuknya di bibirnya, memberi isyarat padaku untuk diam. Tentu saja, aku tidak bisa melihatnya dengan jelas karena aku tidak dapat melihatnya secara langsung. Tetapi jika entitas ini memiliki penampilan seperti manusia, aku merasa seperti itulah yang dia lakukan. Jika kau mencoba melihat sesuatu, sesuatu itu juga akan melihatmu dengan teliti. Jangan berpikir. Jangan mengingat. Jangan berbicara sembarangan. Aku telah meninggalkan kegelapan primordial ini di lantai terendah khusus untuk percakapan yang aman dengan seorang Ender, jadi tolong jangan membuka mulutmu dan mengundang bencana.
Tiba-tiba, mulutku kembali. Aku tidak sembarangan dengan kata-kataku di luar. Bagus. Selalu waspada, karena cahaya di 3000 dunia adalah pelayan dari itu. Di tempat-tempat di mana cahaya bersinar, selalu jaga bibirmu tetap tertutup. Cahaya? Kau maksudkan untuk menjaga mulutku tetap tertutup selamanya. Itu mungkin bijaksana di awal cerita. Aku terkejut. Cahaya? Berhati-hati terhadap cahaya? Cara dia berbicara seolah-olah cahaya adalah makhluk hidup. Semua momen aku yang telah tenang berjemur di bawah sinar matahari, dimandikan dalam cahaya bulan, dan dipeluk oleh cahaya bintang tiba-tiba menjadi menakutkan. Supaya itulah mengapa tidak ada cahaya di ruang ini. Mengapa kau membantuku, Yang Mulia? Karena Enders menciptakan keajaiban. Jawaban yang samar. Tetapi dari nada Bong Myeong, aku merasakan bahwa dia tidak mengizinkan pertanyaan lebih lanjut. Tidak, lebih dari sekadar merasakan, rasanya seperti dia menunjukkannya. Jika kau bersedia membantu, tidakkah kau bisa membantu secara langsung? Contohnya, memberikan sebuah keinginan. Seorang immortal sejati tidak bisa memberikan apapun secara langsung kepada seorang Ender, kecuali untuk malapetaka. Aku bisa menganugerahi sebanyak mungkin bencana yang kau inginkan. Menyampaikan informasi adalah sejauh mana bantuan yang bisa aku tawarkan. Dan bahkan ini sudah mendekati batas waktunya. Bong Myeong berbicara. Pilih pertanyaan terakhirmu. Bisakah makhluk-makhluk itu mengetahui semua kemampuan Enders? Tidak mustahil. Tepat saat aku terkejut, penglihatanku tiba-tiba terdistorsi. Pada saat yang sama, aku menyadari tubuhku mulai meleleh. Ah, aku mengerti. Alasan aku bisa melakukan percakapan ini dengan entitas ini adalah karena dia mengizinkannya. Sebenarnya, bahkan menghadapi sebuah fragmen daripada tubuh utamanya seharusnya sudah mengakibatkan pembubaran segera. Begitu pertemuan kita berakhir, begitu dia mengalihkan perhatiannya, tubuh dan jiwaku mulai terurai seperti ini. Dan saat aku meleleh ke sekeliling, aku akan mengembalikanmu ke waktu asalmu. Mendengar suara Bong Myeong, aku kehilangan kesadaran. Dingin. Aku membuka mataku lebar-lebar dan melihat sekeliling. Huk, hah. Segera setelah aku membuka mulutku, cahaya kehidupan mengalir keluar. Aku melihat pergelangan tanganku. Angka 100, terukir. Masih dingin, tetapi entah bagaimana aku merasa hangat. Meskipun kegelapan dan dingin yang mematikan, rasanya cukup terang dan hangat entah kenapa. Mengapa itu? Mungkin karena aku telah melihat kegelapan yang lebih dalam dan luas. Aku memikirkan entitas yang baru saja kutemui. Tunggu, siapa yang aku temui? Aku tidak bisa mengingat namanya. Nama makhluk itu. Aku ingat segalanya tentang pertemuan dengannya. Tetapi siapa dia sepertinya telah dihapus dari ingatanku. Menggigil, menggigil. Itu menakutkan. Tidak, mungkin itu adalah suatu kelegaan bahwa aku telah melupakan namanya. Jika kau melihat sesuatu, sesuatu itu juga akan melihatmu. Jika aku terus mengingat namanya dan terus memikirkannya, dia juga akan terus melihatku. Mungkin itu adalah bentuk belas kasihan dari entitas yang tidak dapat dipahami terhadap makhluk fana sepertiku. Saat aku menenangkan hatiku, cahaya emas yang familiar menyebar dari atas. Kilat. Penggabungan darah binatang abadi telah berakhir. Kepada yang tersisa 100, darah sejati binatang abadi akan dianugerahkan. Itu Gyurion. Melihatnya, aku akhirnya merasa telah kembali ke kenyataan. Aku buru-buru meneriakkan padanya. Sudah berapa lama? Berapa banyak waktu yang telah berlalu sejak kita terjebak di sini? Sudah tepat 4 bulan dan 12 hari. Sepertinya rasa waktumu telah tumpul akibat terjebak dalam kegelapan. 4 bulan? Gyurion tidak berbohong. Itu berarti, selama 4 bulan ini, aku mengalami 1 dekade. Dalam nadiku,
Metode agung kuintesensi cahaya bintang azur yang telah aku kembangkan selama 10 tahun mengalir dengan jelas. Dan apakah itu pertimbangannya atau tidak? Kekuatan kehidupan dari kanvas beragam bentuk dan koneksi yang telah aku konsumsi selama 10 tahun hanya terbuang untuk persis 4 bulan. Sepertinya immortal sejati tidak bisa memberikan sesuatu secara langsung padaku, tetapi mereka bisa memberikan hadiah semacam ini secara tidak langsung. Immortal sejati benar-benar entitas yang menakutkan. Aku bergetar, mengingat tahun-tahun menakutkan yang dihabiskan dalam kegelapan tanpa seberkas cahaya pun. Dia telah berkata bahwa dia menyiapkan sekitar 10 detik karena aku telah bertahan 10 tahun. Itu berarti, jika aku bisa bertahan, dia bisa membengkokkan waktu selama 100 tahun atau bahkan 1000 tahun. Tidak, mari kita tidak berpikir lebih jauh. Meskipun aku tidak bisa mengingat namanya, jika aku terus memikirkan, dia mungkin akan melihatku juga. Meskipun entitas itu bersikap ramah padaku, fakta bahwa entitas seperti itu melihatku sangat menakutkan. Jangan berpikir, jangan pikirkan apapun, untuk saat ini, bersyukurlah karena masih hidup. Dengan napas lega, aku mengikuti Giurion keluar dari lantai terendah ark perintah pelayanan. Jadi, anggota menjanjikan dari suku bumi ini telah membuktikan mampu meneruskan garis keturunan binatang abadi. Oleh karena itu, Dewan Tertinggi Aliansi Naga Sejati telah memutuskan untuk memberi penghargaan kepada peserta penggabungan darah binatang abadi ini. Setelah penggabungan darah binatang abadi berakhir, menjadi salah satu dari 100 yang selamat, aku diam-diam memulihkan vital energiku di lantai kedua ark perintah pelayanan, mendengarkan pidato Giurion. Tetapi sejujurnya, itu tidak terasa sangat nyata. Mungkin aku sudah gila dalam dingin dan kegelapan, dan semuanya yang aku lihat sekarang hanyalah ilusi. Kehadiran dia terlalu mendominasi untuk ditanggung dengan pikiran yang waras. Aku bisa mengerti mengapa Jeon Myung-hun menjadi gila. Entitas semacam itu, bukan dengan kebaikan tetapi dengan sengaja menyebarkan kejahatan dan menjatuhkan hukuman ilahi. Itu cukup untuk membuat seseorang seperti Jeon Myung-hun benar-benar gila. Tiba-tiba, memikirkan kehadiran mereka, tujuan mencuri panji petir surgawi terasa sangat menakutkan. Bagaimana jika, saat mencoba mencuri panji petir surgawi, aku akhirnya menghadapi entitas seperti itu secara langsung? Bisakah aku benar-benar tetap utuh? Apakah benar untuk mengejar tujuan ini? Bisakah aku, bahkan setelah melihat seorang immortal sejati? Saat itulah. Tut! Seo Hweol meletakkan tangannya di bahuku. Dengan senyuman lembut, dia memujiku. Selamat. Sekarang kau bisa menerima darah sejati dari binatang abadi, kau benar-benar akan menjadi anggota suku bumi kami. Senyumnya masih tidak menyenangkan. Setelah memilih dan menerima darah sejati, aku akan memberimu angin panggilan, transformasi darah suci, versi superior dari angin panggilan, transformasi darah sejati yang kau terima terakhir kali. Menguasai angin panggilan, transformasi darah suci akan memungkinkanmu untuk dengan cepat mengasimilasi darah sejati dari binatang abadi ke dalam tubuhmu dan meningkatkan realm MU. Haha, aku berterima kasih atas anugerahmu. Aku memaksakan senyuman. Angin panggilan, transformasi darah suci. Hanya mendengar namanya sudah jelas bahwa Seo Hweol menyiapkan kejutan yang menjijikan untukku. Menyarankan angin panggilan, transformasi darah suci, niatnya dipenuhi dengan skema jahat. Rekanmu, Oh Hye-seo, juga sedang berlatih dengan sangat baik angin panggilan, transformasi darah suci yang aku ajarkan. Jika kau mempelajari teknik yang sama, kau akan dapat tumbuh dengan cepat seperti dia. Ah! Aku menyadari sesuatu. Dengan rasa syukur yang seluas lautan, aku selamanya berterima kasih. Aku bisa merasakan. Oh Hye-seo pasti tidak dalam keadaan normal, dan jika aku belajar teknik yang disebut angin panggilan, transformasi darah suci yang dia latih, itu akan menandai awal perbudakanku di bawah Seo Hweol. Begitulah adanya. Peserta Seo Eun-hyeon, maju ke depan. Giurion memanggil namaku di antara para penyintas. Di panggung di mana para penyintas penggabungan darah binatang abadi sedang dipilih, tetesan darah sejati disiapkan, dan aku hanya perlu naik dan memilih satu untuk diterima. Aku tersenyum pada Seo Hweol, yang tersenyum di belakangku.
Sungguh, aku sangat berterima kasih, Tuan Xiaohuel. Haha, sama sekali tidak. Semua ini berkat usaha MU. Aku membiarkan semua kata manis yang diucapkan Xiaohuel masuk telinga kanan dan keluar dari telinga kiri. Tetapi pada saat ini, rasa syukurku kepada Xiaohuel adalah tulus. Terima kasih, Xiaohuel. Untuk sesaat, aku hampir melupakan tujuanku, dikejar oleh keberadaan menakutkan yang dikenal sebagai immortal sejati. Tetapi melihat skema Xiaohuel mengembalikanku pada kesadaran, kejahatannya yang unik menyadarkanku. Kejijikan mengalahkan ketakutan. Aku akan mencuri panji petir surgawi, tidak peduli apapun. Aku tidak memiliki perasaan baik terhadap Jeon Myeong-hun. Tetapi melihatnya, yang selalu menganggap dirinya lebih baik dari orang lain, kehilangan segalanya dan menangis dengan menyedihkan, mengingatkanku pada diriku di masa lalu. Untuk menanggung esensi hati yang menyakitkan seperti itu seharusnya hanya untuk Mat Lord dan Xiaohuel. Dan tidakkah itu cukup hanya untukku? Jika Jeon Myeong-hun menjadi gila dan mengamuk, banyak manusia dan bahkan iblis akan dibantai oleh pembawa petir Jeon Myeong-hun. Aku bisa mencegah tragedi yang dimulai oleh Jeon Myeong-hun. Aku akan mencuri panji petir surgawi dan aku memutuskan untuk memasukkannya ke dalam saku Xiaohuel, yang terus terlibat dalam skema menjijikan. Memori perbincanganku dengan dia sangat menakutkan dan mengerikan. Bukankah pengalaman yang luar biasa seperti itu seharusnya dibagikan? Aku pasti akan memberitahu Xiaohuel. Terima kasih, Xiaohuel. Berkatmu, aku telah mendapatkan kembali fokusku. Meninggalkan Xiaohuel di belakang, aku melangkah ke panggung dan berdiri di hadapan Gyurion. Sebagai penyintas penggabungan darah binatang abadi, kau dapat memilih salah satu dari 7 darah sejati binatang abadi. Yang mana yang akan kau pilih? Tetesan darah mengapung di depanku. Setiap tetesan mewakili binatang abadi yang berbeda. Binatang abadi naga hitam. Binatang abadi harimau tertinggi. Binatang abadi peng azur. Binatang abadi merak glaze mengkilap. Binatang abadi kura-kura hitam hantuin. Binatang abadi kera iblis penghancur gunung. Binatang abadi Pegasus surgawi bersayap putih. Aku akan energi spiritual berkumpul di setiap tetesan darah, dan bentuk binatang abadi berkilau di atasnya. Bentuk naga dengan sisik hitam, sosok harimau raksasa, penampilan peng azur. Bentuk merak 7 warna, sosok kura-kura hitam yang mengendalikan hantu, penampilan monyet dengan gunung yang tumbuh di seluruh tubuhnya, dan bentuk kuda dengan sayap putih melintas di atas tetesan darah. Aku akan memilih ini. Aku menunjuk salah satu tetesan darah. Catatan penulis. Koleksi pengaturan kecil yang tidak memiliki dampak signifikan pada plot. Hubungan antara binatang abadi yang muncul dalam kisah regresor. Naga hitam dan harimau tertinggi tidak akur dan bertarung setiap kali mereka bertemu. Kedua binatang ini umumnya tidak akur dengan kebanyakan binatang lainnya dan menggeram setiap kali mereka bertemu. Peng Azur mencoba memakan anak-anak naga hitam saat bertemu dan melarikan diri dari harimau tertinggi karena merasa tertekan. Ia bergaul dengan semua binatang abadi lainnya kecuali merak glaze mengkilap. Peng Azur mencoba membunuh merak glaze mengkilap saat bertemu, sementara merak glaze mengkilap mencoba mengerami telurnya saat bertemu Peng Azur. Tidak hanya dengan Peng Azur, tetapi ia juga ingin kawin dengan harimau tertinggi, naga hitam, kera iblis penghancur gunung, dan Pegasus surgawi bersayap putih, menjadikannya yang paling buruk reputasinya di antara binatang. Namun, ia menghindari kura-kura hitam hantuin karena energinya tidak menguntungkan telurnya. Kura-kura hitam hantuin, saat bertemu kera iblis penghancur gunung, membawa hantu untuk bersenang-senang bersama. Ia adalah sosok yang disambut di antara binatang abadi dengan energi yin yang kuat tetapi dihindari oleh mereka yang memiliki energi yang kuat. Kera iblis penghancur gunung dan Pegasus surgawi bersayap putih, karena sifat kekuatan yang mereka miliki, secara tak terhindarkan menyebabkan bencana alam saat mereka bertemu, terlepas dari apakah hubungan mereka baik atau buruk. Kedua binatang abadi ini selalu mempertahankan hubungan netral dengan binatang abadi lainnya.